Selamat pagi, salam sehat semuanya. Kali ini saya mencoba untuk membuat tutorial bagaimana melengkapi WLKP yang dipersyaratkan oleh Kemnaker. Apa itu WLKP? WLKP kepanjangan dari wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan, yang merupakan informasi data karyawan kita yang akan dilaporkan di Kemenaker. Kewajiban ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 81 mengenai WLKP. Tentunya pada saat itu masih diberlakukan secara offline, yaitu memberikan data secara manual. Nah, saat ini sudah ada kemudahan, yaitu menggunakan online. Panduan untuk pembuatan WLKP ini secara online bisa dilakukan melalui situs resminya, yaitu wajib lapor Kemnaker.go.id. Nah, bila mana perusahaan Anda belum punya akun, sebaiknya daftar dulu. Pendaftaran ini adalah akun pribadi, bisa menggunakan nama pemiliknya atau manajernya ataupun staf yang ditugaskan untuk mengelola WLKP ini. Setelah daftar, kita akan masuk ke akun, baru kita mendaftarkan perusahaan kita yang kita kelola. Sebelum ke arah ke sana, mohon disiapkan dulu persyaratan agar mudah pengisiannya nanti, yaitu NIB dari OSS, NPWP perusahaan, data karyawan, Excel format template dari Kemnaker. Nah, ini jangan dirubah formatnya, tinggal isi aja data-datanya. Kemudian baru NPP, yaitu nomor pokok perusahaan yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan. Untuk poin C, saya akan coba berikan. Ini format ini saya ambil dari Kemnaker, saya download untuk mengisi daftar perusahaan. Kita isi nomor KTP, nama lengkap karyawan, jenis kelamin. Jenis kelamin ini bisa menu, drop down. Tanggal lahir, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Baru kita mencari kode jabatan. Saya hanya mengisi ini sebagai panduan saja, mungkin bisa dipilih, karena kalau crewing manager itu nggak ada. Bisa saya isi sebagai profesional personalia, ini yang sebagai crewing staff, data entry segala macam ini mungkin equivalent aja lah, yang setara, karena master jabatan yang diberikan oleh Kemnaker itu terbatas ya, yang di sini tidak mencakup industri pengawakan kapal. Kemudian baru ada pendidikan yang diminta, SMA, S1, S2 ataupun PKWT. Ini penjelasannya. Kalau PKWT itu karyawan kontrak, kalau PKWTT karyawan tetap. Tanggal diterima adalah mulainya bekerja, kemudian alamat sesuai KTP karyawan. Baik, ini persiapan yang harus kita lakukan sebelum membuat WLKP ya. Nah, selanjutnya yaitu kita harus secara online ke website resminya wajib lapor Kemnaker ID. Kemudian pilih menu daftar di sini. Ya, baru akan muncul menu seperti ini, pilih daftar sekarang. Kemudian akan muncul pendaftaran akun, isi dengan staf
yang akan mengelola laporan WLKP ini sampai selesai. Kalau sudah selesai, maka kita langsung menuju ke halaman depan dari wajib lapor Kemnaker Go ID. Ini saya menggunakan sampel atas nama saya sendiri, jadi saya sudah ada perusahaan di dalamnya. Kalau belum ada, kita tinggal nambah ya. Untuk akun-akun baru, kita tinggal nambah perusahaan. Nambah perusahaan pusat dengan NIB, tambah sekarang. Nah, inilah yang dibutuhkan, NIB, nomor induk berusaha yang diambil dari OSS, NPWP-nya, terus nama perusahaan, dan selanjutnya diisi data perusahaan secara lengkap ya. Saya akan kembali karena saya sudah di sini ada 2 perusahaan yang saya kelola, satu milik istri, yang yang selanjutnya adalah BSM Crew Service Center Indonesia. Di sini ada nomor pendaftarannya, kode pendaftaran perusahaan, ada datanya. Terakhir lapor itu tanggal 24 Oktober 2023. Ini berlaku 1 tahun, jadi nanti akan melakukan lapor kembali pada tanggal 24 Oktober tahun 2024 ya. Nah, kita klik di perusahaan ini, akan ada data. Karena saya sudah melakukan pendaftaran, bisa kita lihat ini saya terakhir lapor itu tahun 2019. Seharusnya saya membuat laporan lagi tahun 2020, 2021, 2022. Itu saya nggak lakukan, baru saya lakukan kemarin pada tanggal 24 Oktober 2023. Nah, ini berlakunya ya. Nah, bagaimana cara membuat laporan? Cara membuat laporan tinggal pilih menu aja, buat laporan, tinggal isi, mudah kita lakukan. Kemudian kita isi aja, kita ikuti apa yang diinginkan, yaitu identitas perusahaan, nama pemilik ya, terus pengurusnya. Nah, ini saya sendiri yang coba melanjut. Selanjutnya yaitu alamat perusahaan, ini akan mudah. Kemudian status perusahaan, kepemilikannya itu swasta atau perseorangan, PMDN, negara Indonesia. Selanjutnya kita isi masalah tenaga kerja. Inti utama dari laporan ini adalah data karyawan. Nah, berhubung tahun sebelumnya saya sudah membuat laporan, maka akan mudah, data ini sudah ada di laman mereka. Kalau ingin menambah karyawan, karena mungkin ada penambahan karyawan, kita tinggal tambah karyawan ya. Nah, kita nomor induk KTP kita isi, nama lengkapnya, jabatan, dan semuanya. Saya akan, kalau mengurangi karyawan, misalnya dipecat, ya tinggal di sini aja, klik menu pilihan, hapus, selesai ya. Nah, kalau ini belum ada daftar ini, maka kita import ya, kita import dari Excel. Nah, dari Excel yang sebelumnya saya sudah jelaskan dari data ini. Kita impor data ini secara otomatis, filenya kita impor saja, maka nanti semua data yang ada di dalam Excel akan tercapture di sini. Nah, jadi sangat mudah mengisinya. Selanjutnya informasi yang dibutuhkan adalah apakah perusahaan kita sedang membuka lowongan kerja. Kalau nggak ada ya tinggal 0 saja, lanjut. Apakah perusahaan kita juga mengelola training center yang punya izin maksudnya ya. Kalau nggak ada tinggal selanjutnya. Pemagangan, apakah kita juga menerima pemagangan? Sebenarnya kita juga menerima pemagangan, yaitu dari taruna-taruna jurusan KLK, Tata Laksana Pelabuhan, dari sekolah-sekolah maritim. Akan tetapi program itu ternyata tidak terdaftar di Kemenaker. Jadi saya kosongin saja.
nggak mau ambil pusing. Baru kita isi yaitu jaminan sosial. Nah ini tinggal kita, jaminan sosial itu yang dibutuhkan adalah nomor NPP-nya. Nah ini nomor NPP-nya yang kita isi, nanti akan muncul program-program yang telah didaftarkan oleh perusahaan ya. Yang kita butuhkan adalah NPP, kita isi NPP-nya ya. Kalau sudah selesai persyaratan kerja yaitu PKB, perjanjian kerja bersama. Saya rasa di perusahaan Kruing itu tidak berlaku PKB. Kalau di industri seperti pabrik segala macam yang karyawan banyak, itu memang kita butuhkan PKB. Jadi jangan dimasukkan CBA pelaut ya ke dalam ini. Selanjutnya kelembagaan, apakah kita di perusahaan kita terbentuk tripartit, bipartit? Saya rasa enggak. Pengupahan yang digunakan upah minimum provinsi atau upah kota atau apa yang di sini kita pilih aja ya. Baru kita sebutkan upah terendah berapa, upah tertinggi berapa ya. Selanjutnya yaitu perselisihan, apakah terjadi perselisihan selama setahun terakhir? Kalau nggak ada ya kita kosongin. Lembaga P2K3 saya rasa juga nggak ada. Personel K3, informasi mengenai dokter, teknisi, ya udah ini saya kosongin semua. Keberadaan fasilitas K3 ini juga saya kosongin semua, nggak ada masalah. Keberadaan alat untuk misalnya jumlah pesawat uap ini kan untuk pabrik ya. Nah ini saya kosongin semua, kecuali jumlah listrik yang digunakan di kantor kami, saya isi 33.000. Selanjutnya limbah industri kita nggak ada. Terus keberadaan bahan ya kita juga nggak punya ya. Kasus kecelakaan kerja di selama setahun terakhir kalau nggak ada ya kosongin, kalau ada ya buat laporan ya. Nah, kalau sudah selesai, baru kita buat laporan. Apakah Anda sudah yakin dengan semua data yang sudah diupdate? Nah, baru kita buat laporan, ya. Sudah selesai tugas kita. Kita kembali ke menu kelola perusahaan. Nah, ini draft yang baru selesai kita lakukan sebagai demo, ya. Ini saya hapus. Nah, ini adalah yang kita butuhkan, nomor laporan. Ini yang kita butuhkan yang akan kita masukkan ke dalam OSS nanti. Nah, kalau mau download hasil laporan itu kita tinggal cetak aja. Ya. Kita simpan bisa dalam bentuk PDF, ya. Nah, bentuk laporannya seperti ini. Ya, jadi ini yang kita butuhkan ya. Saya rasa itu informasi yang saya berikan. Mungkin teman-teman bisa melengkapi pada hari ini dan besok sampai hari Rabu. Kita ketemu pada hari Rabu nanti, tinggal kita mengisi OSS. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.